Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 9 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini, Rabu dalam Pekan Advent kedua, kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Matius, bab 11, ayat 28 sampai dengan 30. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, Yesus mengundang semua saja yang letih lesu dan berbeban berat, yakni mereka yang tertindas oleh kuk dosa, oleh penderitaan, oleh kesulitan ekonomi, serta pekerjaan fisik yang melelahkan, untuk mengalami kelegaan dan memikul kuknya yang ia pasang. Tuhan mengambil kuk yang berat dan menggantinya dengan kuknya yang ringan. Ini seperti yang digambarkan dalam kitab Imamat, di mana Allah mengambil kuk bangsa Israel dari penindasan di Mesir. "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak." Kitab Imamat bab 26 ayat 13. Mengenakan kuk Yesus tidak berarti menolak Taurat, melainkan hidup berdasarkan penafsiran Yesus atas Taurat. Kuk Yesus yang ringan bukanlah sebuah penafsiran yang longgar atas Taurat, bahkan bisa sebaliknya. Misalnya dalam Matius bab 5 ayat 21 sampai 22 digambarkan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Nah, menerima tuntutan Yesus yang lebih ketat secara paradoksal justru membawa pembebasan dari segala penindas. Hal itu tentu berlawanan dengan apa yang diperbuat oleh para penafsir dari golongan Farisi. Misalnya dalam Matius bab 23 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Peraturan-peraturan hukum seringkali bisa membelenggu. Orang bisa tertekan dengan peraturan yang banyak dan rumit, diterapkan dari luar. Peraturan menjadi beban yang dirasa berat, tidak memberi gairah, dan tidak mendewasakan. Ini dirasa sebagai kuk yang membelenggu, menyesakkan dada. Apa tidak bisa dengan cara lain? Sebenarnya hukum menunjukkan jalan yang benar dan mengajarkan
Jadilah dirimu sendiri seperti sebenarnya. Yang membebani adalah penafsiran dan cara mengajarkannya. Yesus menjelaskan caranya, jadilah anak Allah dan saudara bagi siapa saja. Dan ini bedanya, dan bedanya besar sekali. Yesus merumuskan hukum seperti cara seorang ibu yang mengasihi anaknya. Kasih selalu merdeka, spontan dan mengagumkan. Siapa saja yang sungguh mengasihi tidak tunduk pada hukum lain, melainkan pada kasih yang adalah hukum bagi dirinya sendiri. Karena itu, Yesus mengundang para murid dan siapa saja yang sering lelah dan berbeban berat supaya berani menerima kuknya dan dengan demikian belajar hidup lurus dan tulus. Kuk macam apakah itu? Kuk kasih. Ini menyenangkan dan ringan. Memang banyak manusia jago dalam ego, tetapi miskin sekali dalam mengasihi. Siapa saja yang siap memikul kuk kasih Yesus, yang adalah Roh Allah sendiri, dan Roh itu menjadikan manusia menjadi ciptaan baru. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Kelembutan dan kerendah hatian terwujud dalam kasih dan pengertian terhadap mereka yang hina. Ucapan Yesus ini tidak bisa dipisahkan dari ajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tergolong orang-orang bijak dan pandai secara duniawi, tetapi tidak mampu memahami pernyataan Allah di dalam Kristus Yesus. Ajaran mereka yang terlalu berbelit-belit dan detail tentang Taurat telah membuat banyak orang letih lesu dan berbeban berat. Di tengah situasi seperti inilah Yesus menawarkan sebuah pola ketaatan yang memberikan kelegaan, meniru Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Mendapat ketenangan mengandung makna bahwa semua tata ciptaan berada dalam relasi yang benar, dan komunitas orang percaya bersama-sama bergembira karena kebaikan ini. Sebagaimana yang dikerjakan Allah dalam kisah kitab Kejadian bab 2 ayat 1-3. Allah menyelesaikan pekerjaannya, menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan semuanya itu sungguh amat baik. Yesus menegaskan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus bersimpati pada orang-orang kecil, yaitu orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Ia berkenan menyatakan Bapa kepada mereka. Tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya bisa menghakimi orang lain. Tuhan Yesus justru memperhatikan keletihan dan kesusahan mereka. Ia menawarkan kelegaan. Mereka yang merasa gagal dan tanpa harapan direngkuhnya. Kuk yang ia berikan disesuaikan dengan kekuatan mereka. Ia memberikan kuk yang enak dan ringan. Yesus itu pemberi hukum yang baru. Hukum lama yang terungkap dalam perintah dan larangan sering memberatkan hidup. Hukum lama didasarkan pada ketakutan akan pelanggaran. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari hukum. Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Ia menyempurnakan hukum yang didasarkan pada cinta. Cinta menghalau rasa takut, dan dalam cinta yang berat menjadi ringan.
Seperti misalnya cinta suami istri, cinta orang tua terhadap anak. Banyak yang berat menjadi ringan karena cinta. Kasih mengubah hati manusia, menjadikannya baru. Yesus sungguh pengertian, mau memberi penjelasan, mengajak berdialog, memberi contoh sikap lemah lembut dan rendah hati, dengan sabar hidup bersama, menunggu dan mengajar para murid yang lamban pengertiannya. Ia melayani sampai membasuh kaki mereka. Ia sungguh menjadi pemimpin yang bisa menjadi yang terakhir dan yang terkecil. Ini ajaran kepemimpinan yang melegakan, karena ada contoh, ada bukti yang diberikan dalam pengalaman hidup bersama, dalam teladan kepemimpinan Yesus sendiri. Jadi, apa yang diajarkannya, dihayatinya dengan sepenuh hati. Marilah berdoa. Allah yang kekal, Putramu yang terkasih telah berjanji akan membebaskan dan memberikan kelegaan bagi semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, serta datang kepadanya. Bantulah kami untuk senantiasa datang kepada Guru kami yang lemah lembut dan rendah hati. Dia siap menerima kami dan meringankan segala beban kami. Dialah Allah yang hidup dan meraja bersama Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 9 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.